Zabit Magomedsharipov. That was a guy that fuck, man. I was really bummed out when he stepped out. When he just decided enough's enough. That guy was fucking good, man. He did some cool shit, Ooh, he did some wild shit. You talk about taking a sport by storm. Enter Zabit Magomedsharipov. When Zabit fights, so many martial arts enthusiasts get excited about him. Magomedsharipov. Holy shit is this guy. And how many times did you rehearse his name? Many. He's got great kickboxing, a lot of traditional martial arts techniques like wheel kick. Oh, he's got a bit of banana split. Tap! Zabit Magomedsharipov gets the finish. Я всегда уверен, если не уверен, ухожу и не был бы в этом спорте. He was so interesting because he was from Dagestan. He fought like a, you know. Oh, and there's the tap! Like a body fighter. Yeah, wild kicks, man. And he could do anything. I mean, crazy trips too. We are going to be talking about him in title shots in the very near future. No doubt about it. Halo bro, di antara deretan petarung Dagestan yang menanjak di dunia MMA, nama Zabit Magomedsharipov selalu disebut dengan nada yang berbeda. Ia bukan sekedar petarung kuat dengan dasar gulat kokoh, ia adalah seniman pertarungan yang membuat kekerasan tampak indah. Lahir pada 1 Maret tahun 1991 di Khasavyurt, Dagestan, Zabit tumbuh di wilayah yang keras di mana gulat adalah bagian dari identitas laki-laki. Namun sejak awal dia menunjukkan sesuatu yang lain. Jika kebanyakan anak Dagestan berfokus pada dominasi fisik, Zabit tertarik pada sisi estetika bela diri, kecepatan, fleksibilitas, dan variasi serangan yang nyaris teatrikal. Masa kecilnya dihabiskan di sekolah bela diri Five Direction of the World, akademi wushu Sanda tempat para siswa tinggal dan berlatih penuh waktu. Di sana, disiplin bukan hanya soal fisik, tetapi cara hidup. Mereka berlatih 3 kali sehari, mempelajari pukulan, tendangan, lemparan, hingga filosofi bela diri Tiongkok. Dari tempat itulah gaya Zabit lahir, campuran antara ketepatan petarung Dagestan dan kreativitas seorang seniman. Zabit Magomedsharipov memulai karir profesionalnya pada Mei tahun 2012. Bertarung di sirkuit regional Rusia yang keras dan minim sorotan. Ia tidak datang dari tim besar seperti American Kickboxing Academy atau Tiger Muay Thai, melainkan dari Fight Club Berkut di Gonzi, klub yang masih berkembang di bawah bimbingan Sukrab Magomedov. Di masa itu, tidak ada manajer besar yang menuntutnya, tak ada promosi besar yang menjanjikan exposure, hanya bakat, disiplin, dan keyakinan bahwa gaya bertarungnya yang unik akan berbicara sendiri di atas ring. Setelah beberapa kemenangan awal, Zabit direkrut oleh organisasi Absolute Championship Berkut atau ACB, salah satu promotor terbesar di Rusia sebelum era UFC Rusia dimulai. Di ACB, ia tampil mengesankan, mencatat rekor 6 kemenangan beruntun dan merebut sabuk juara kelas featherweight pada 26 Desember tahun 2015. Ia mempertahankan gelar itu pada Maret 2016, menegaskan dominasinya di antara para petarung terbaik kawasan Kaukasus. Gaya bertarungnya di ACB juga menunjukkan karakter khas, yaitu serangan berputar, variasi tendangan ekstrim, dan transisi grappling yang halus seperti penari. Kesuksesan itu menarik perhatian pencari bakat UFC. Saat organisasi tersebut mulai memperluas pasar ke Eropa Timur, Zabit adalah nama yang menonjol bukan hanya karena rekor, tapi karena cara ia menang. Ia tidak sekedar mengalahkan lawan, ia membuat penonton terperangah. Pada Agustus tahun 2017, Zabit resmi menandatangani kontrak dengan UFC dan melakukan debut di UFC Fight Night 115 melawan Mike Santiago. Hasilnya meyakinkan, kemenangan lewat submission di ronde kedua dengan teknik rear naked choke. Penampilan itu memberinya penghargaan Performance of the Night dan langsung memperkenalkan gaya bertarung yang belum pernah dilihat publik Amerika. Sejak momen itu, setiap kali nama Zabit tercantum di kartu pertandingan, ada ekspektasi berbeda dari penonton. Mereka tidak datang hanya untuk melihat siapa yang menang, tetapi juga untuk menyaksikan sesuatu yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Sebuah pertunjukan seni bela diri dalam bentuk paling murni. Di mata penggemar, Zabit bukan sekedar petarung Dagestan, ia adalah fenomena yang membawa cita rasa baru ke dalam oktagon, kecepatan, kelenturan, dan keindahan di tengah kekerasan.
Gaya bertarung Zabit Magomedsharipov adalah anomali di dunia MMA modern. Ia tidak bisa dikategorikan secara sederhana, tidak murni striker, tidak sepenuhnya grappler, tetapi ia seperti gabungan antara seniman bela diri tradisional dan atlet Dagestan yang dibesarkan di lingkungan gulat keras. Hasilnya adalah gaya yang nyaris mustahil diprediksi, campuran dari wushu sanda, gulat bebas, jujitsu, dan striking ortodoks yang diubah menjadi koreografi spontan. Dalam pertarungannya, Zabit sering mengeksekusi serangan yang jarang muncul di oktagon. Ia menggunakan spinning back kick, hook kick, hingga cartwheel kick dengan kecepatan yang membuat lawan tidak sempat bereaksi. Di sisi ground, ia mampu mengunci posisi dengan keluasan jujitsu, memanfaatkan transisi singkat untuk mencuri posisi dominan. Teknik seperti knee tap, takedown, dan trip khas sanda ia ubah menjadi alat kendali tempo pertarungan. Setiap gerakannya tampak seperti hasil perencanaan jangka panjang, padahal sebagian besar adalah hasil improvisasi refleks tingkat tinggi. Penampilannya melawan Kyle Bochniak di UFC 223 menjadi salah satu momen paling ikonik dalam karirnya. Zabit menampilkan variasi serangan dari semua sudut, tendangan belakang ke tubuh, flying knee, takedown cepat. Semuanya dieksekusi dengan keakuratan seperti seniman yang tahu kapan harus berhenti sebelum kanvasnya terlalu penuh. Bochniak menerima lebih dari 100 serangan signifikan, tetapi tetap berdiri, membuat duel itu menjadi tontonan brutal sekaligus indah. Usai laga, banyak penggemar yang menyebut Zabit sebagai Shaolin dari Dagestan, bukan karena gaya bertarung yang eksotis, tapi karena ketenangan yang presisi yang ia tampilkan di tengah kekacauan. Dalam aspek strategi, Zabit termasuk salah satu petarung paling cerdas di kelas featherweight. Ia jarang terburu-buru, bahkan ketika unggul jauh seperti ia mengontrol jarak dengan jab panjang dan tendangan depan ke dada, menonaktifkan kekuatan utama Stephens yaitu overhand kanan. Lawan dibuat frustasi karena tidak pernah tahu kapan harus menyerang. Dan ketika melawan Calvin Kattar di Moskow, kecerdasan taktisnya kembali terlihat. Selama 2 ronde pertama, Zabit memimpin dengan striking variatif, tendangan belakang, spinning elbow, dan kombinasi cepat dari jarak menengah. Ia menurunkan tempo di ronde ketiga karena masalah stamina, tapi masih mampu mempertahankan kendali dan menang melalui keputusan majoritas. Namun yang membedakan Zabit dari petarung lain bukan sekedar tekniknya, melainkan niat artistiknya. Ia tidak bertarung untuk mencetak poin, ia bertarung untuk mengekspresikan sesuatu. Dalam setiap gerakannya ada rasa ingin menunjukkan bahwa pertarungan bisa menjadi bentuk seni. Ia membuat kekerasan tampak indah dan keindahan itu tidak pernah terasa dibuat-buat. Bagi Zabit, setiap ronde adalah kanvas dan di atas kanvas itulah ia melukis, bukan dengan kuas tetapi dengan tendangan, pukulan, dan gerak tubuh yang nyaris tak tersentuh logika biasa. Di balik semua keindahan yang ditunjukkan di oktagon, tubuh Zabit Magomedsharipov perlahan memberontak. Setelah kemenangan impresif atas Calvin Kattar di Moskow pada November 2019, langkahnya tiba-tiba terhenti. Tak ada kabar tentang cedera besar, tak ada pengumuman resmi tentang rehat panjang. Publik mengira Zabit hanya menunggu jadwal baru, mungkin pertarungan melawan Yair Rodriguez yang sudah lama direncanakan. Namun minggu berganti bulan dan bulan berganti tahun, nama Zabit tetap diam seolah ditelan kabut. Masalahnya ternyata jauh lebih rumit dari sekedar cedera biasa. Dalam beberapa laporan termasuk dari MMA Fighting tahun 2022 disebutkan bahwa Zabit menderita gangguan pada sistem imun dan saluran pernafasan, kondisi yang membuatnya kesulitan berlatih secara penuh. Ia sempat menjalani perawatan medis panjang, bahkan mempertimbangkan operasi untuk memperbaiki fungsi paru-parunya. Setiap kali mencoba kembali ke latihan intensif, tubuhnya menolak, nafasnya pendek, daya tahannya menurun, dan ritme yang dulu jadi kekuatan utamanya perlahan menghilang. UFC berulang kali berusaha menjadwalkan laga comebacknya, terutama melawan Yair Rodriguez yang sempat dijanjikan menjadi duel paling spektakuler di divisi featherweight. Namun pertarungan itu dibatalkan berulang kali, pertama karena cedera Rodriguez, lalu karena Zabit sendiri tidak mendapatkan izin medis untuk bertanding. Sementara rekan-rekannya di Dagestan seperti Islam Makhachev dan Khabib Nurmagomedov terus naik ke puncak. Zabit justru menghilang dari radar bukan karena kalah, tapi karena tubuhnya tak lagi mau bekerja sama. Pada April tahun 2021, UFC secara resmi menghapus namanya dari peringkat aktif karena terlalu lama tidak bertanding.
Sebagian penggemar masih menunggu kabar baik, berharap Zabit akan pulih dan kembali seperti dulu. Tapi pada Juni tahun 2022, melalui akun media sosialnya, ia mengumumkan sesuatu yang akhirnya menutup bab perjalanan itu. Ia resmi pensiun dari MMA. Tidak ada konferensi pers, tidak ada pidato perpisahan yang megah, hanya kalimat tenang yang terasa menyesakan. Saya sudah tidak merasa seperti dulu lagi. Kalimat itu sederhana, tapi di baliknya tersimpan makna yang dalam bagi seorang seniman. Bagi seorang seniman pertarungan seperti Zabit, tubuh bukan sekedar alat, melainkan instrumen ekspresi. Ketika instrumen itu tak lagi bisa memainkan nada yang sama, panggung kehilangan artinya. Ia memilih mundur bukan karena menyerah, tapi karena kesetiaannya pada rasa. Rasa bahwa setiap gerakan harus jujur, setiap pertarungan harus lahir dari totalitas. Dan ketika tubuhnya tak lagi mampu mengimbangi pikirannya, Zabit memilih diam, menjaga keindahan yang telah ia ciptakan agar tetap utuh di ingatan penonton. Keputusan Zabit Magomedsharipov untuk pensiun di usia 31 tahun dengan rekor sempurna di UFC, yaitu 6 kemenangan dan tidak ada kekalahan, menimbulkan keheningan yang ganjil di dunia MMA. Ia pergi tanpa kekalahan, tanpa kehancuran, tanpa skandal, seolah memutus alur cerita sebelum klimaks. Banyak yang merasa frustasi bukan karena marah, tapi karena kehilangan sesuatu yang belum sempat matang. Zabit hanya tinggal 1 atau 2 kemenangan lagi dari perebutan sabuk dunia, tapi justru di situ letak paradoks hidupnya. Ia datang seperti meteor, menyala terlalu terang, lalu menghilang sebelum terbakar. Di era ketika para petarung berlomba tampil di media menantang siapapun demi sorotan, Zabit justru memilih jalan sebaliknya. Diam, tak ada drama, tak ada janji comeback. Ia pergi begitu saja meninggalkan ruang kosong yang tidak bisa diisi siapapun. Dalam dunia yang haus kepastian, ia justru meninggalkan pertanyaan. Dan mungkin itu cara Zabit untuk tetap abadi. Bagi banyak penggemar, Zabit adalah simbol dari what if terbesar era modern UFC. Seandainya tubuhnya tak memberontak, apakah ia mampu menaklukkan Alexander Volkanovski? Bisakah ia jadi ikon baru Dagestan setelah Khabib? Pertanyaan itu menggantung tanpa jawaban. Namun dari sanalah legenda Zabit tumbuh. Ia menjadi mitos modern, sosok yang tak pernah kalah tapi tak juga pernah mencapai puncak. Di mata rekan-rekannya di Dagestan, Zabit bukan hanya atlet tapi pelopor. Sebelum Islam Makhachev menjadi juara dunia, sebelum seluruh dunia mengenal dominasi grappling Dagestan, Zabit sudah lebih dulu menunjukkan bahwa gaya pertarungan dari Penggunungan Kaukasus bisa tampil anggun tanpa kehilangan kekuatan. Ia memadukan warisan sambo dan freestyle wrestling dengan kreativitas striking yang liar, sesuatu yang belum pernah terlihat dari petarung manapun di Rusia sebelumnya. Dalam setiap gerakannya ada sesuatu yang mendekati seni, kombinasi spinning back kick yang presisi, transisi grappling yang nyaris tanpa suara, dan kontrol jarak yang seolah bawaan naluri. Setelah pensiun, Zabit kembali ke Macakala dan menyelesaikan pendidikan medis yang sempat ia tunda. Ia memilih jalur kehidupan yang tak banyak diketahui publik, jauh dari sorotan, dekat dengan ketenangan. Sebagian laporan menyebut ia kini membantu melatih generasi muda Dagestan, meski tak lagi aktif di dunia kompetitif. Dalam banyak hal, Zabit menunjukkan bahwa kemenangan sejati bukan sekedar mengangkat sabuk, melainkan mampu meninggalkan dunia keras itu dengan martabat utuh. Warisan Zabit mungkin tak tertulis dalam rekor kejuaraan, tapi hidup dalam cara orang membicarakannya. Setiap kali nama Zabit disebut, selalu disertai nada kagum dan sedikit penyesalan. Ia adalah pengingat bahwa dalam olahraga brutal seperti MMA, ada ruang bagi keindahan, bagi keraguan, bagi misteri. Dan mungkin justru karena ia berhenti di puncak rasa penasaran, Zabit Magomedsharipov akan diingat lebih lama daripada mereka yang terus bertarung sampai runtuh. Setelah mengumumkan pensiun, Zabit Magomedsharipov memilih jalan yang jarang diambil oleh mantan petarung. Ia menepi sepenuhnya dari sorotan, tak ada kehadiran rutin di acara UFC, tak ada komentar tentang pertarungan terbaru, bahkan tak ada kabar soal kemungkinan comeback. Yang ada hanyalah laporan dari media Rusia dan rekan-rekannya bahwa Zabit kini menempuh pendidikan kedokteran di Dagestan dengan spesialisasi di bidang medis olahraga dan rehabilitasi. Pilihan ini bukan sekedar perubahan
keindahan karir, tapi juga bentuk refleksi mendalam atas apa yang telah dialaminya selama bertahun-tahun. Tubuhnya menjadi alat dan medan perang sekaligus. Setiap kemenangan datang dengan harga, cedera, infeksi, dan ketegangan kronis yang akhirnya memaksa ia berhenti. Maka ketika ia memutuskan belajar menjadi dokter, banyak yang melihatnya sebagai lingkaran yang kembali tertutup. Dari seseorang yang menghancurkan tubuhnya demi seni bertarung, menjadi seseorang yang berusaha memulihkan tubuh manusia. Zabit tak banyak berbicara kepada publik. Dalam beberapa wawancara singkat, ia menyebut bahwa dirinya kini menemukan kedamaian dan ingin membantu orang-orang muda memahami batasan tubuh mereka. Ia masih berlatih, masih berada di sekitar komunitas bela diri, tapi lebih sebagai pembimbing daripada kompetitor. Para penggemar yang dulu menunggunya kembali, The Russian Shaolin, kini hanya bisa menerima kenyataan bahwa bab itu telah berakhir. Namun dalam keheningan karirnya, warisan Zabit justru terasa semakin kuat. Ia adalah bukti bahwa seni bela diri sejati tidak selalu berakhir di sabuk juara, melainkan dalam pemahaman terhadap diri sendiri. Zabit berhenti bukan karena menyerah, tetapi karena sadar bahwa hidupnya tak lagi bisa ditentukan oleh satu ring, satu gelar, atau satu kemenangan lagi. Ia memilih jalan sunyi, dan dari sanalah ia akhirnya benar-benar bebas. Zabit Magomedsharipov adalah ironi. Seorang jenius yang berhenti di tengah jalan. Ia tidak pernah kalah, tapi juga tidak pernah mencapai puncak yang ditakdirkan untuknya. Namun mungkin disitulah letak keindahan kisahnya. Tidak semua legenda harus ditulis dengan kemenangan besar. Beberapa justru lahir dari ketidaksempurnaan, dari kisah yang berhenti terlalu cepat. Tidak meninggalkan bayangan pejuang di ingatan semua orang yang pernah menyaksikannya. Dari kisah yang berhenti terlalu cepat, tapi meninggalkan bayangan panjang di ingatan semua orang yang pernah menyaksikannya. Zabit datang seperti mimpi singkat di dunia MMA, dan seperti semua mimpi terbaik, ia berakhir terlalu cepat. Udah segitu aja buat video ini. Terima kasih banyak udah nonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Nah, kalau kamu mau baju keren kayak gini bro, kamu mau baju keren kayak gini, kamu bisa cek Shopee, Tokopedia, TikToknya Knockout Network. Sekarang baju ini udah dijual bebas, kamu bisa beli langsung aja di e-commerce kesayangan kamu. Goodbye everybody, thank you for watching, and watch.